Karena kan anak sekarang udah cari kerjaan, ngumpulin uang ini dan itu. Nanti kalau udah disambet orang lain, Nah, contohnya saya dulu dikawinin nggak mau, tapi ternyata kawinku enak kok, gak biyen-biyen kawin. Sesusah apapun kita kalau sudah minta doa orang tua, saya kok meyakini ya, nggak tahu itu saya, tapi memang benar. beberapa kali hadis dengan Rasulullah juga, ibumu itu. Kalau janjinya manusia kan pasti ada luputnya ya, tapi kalau janjinya Allah Ta'ala mana ada. Kita yang punya orang tua gimana caranya pingin nyenengin, terus panti jumpuh ibu itu sampai saya kadang kangen sama cucu saya. Gak apa-apa, saya nggak dikasih makan tapi saya bisa lihat cucu saya. Itu ngomong di depan saya, oh aku langsung. Ke mana? Paris. Apa kan kemarin anak saya sebulan sana, adik saya sana. Gak minat saya. Saya satu gak hobi shopping enggak. Hobi saya bolang dari kecil, gunung, seneng. Terus Indonesia, cuma ya sayang kembali lagi. Tapi Papua Iya. pernah? Papua pernah, Bu? Saya Papua belum, Ambon yang udah. Oh, paling timur cuman Ambon. Ambon, Tual. Oh, Tual. Tual itu kan sekdanya kebetulan istrinya itu sahabat saya. Ini rumahnya di belakang sini kok. Kalau Perindo, Bu? Enggak harus Perindo, enggak. Mbak Umi. Jadi istrinya orang Malang. Suaminya orang asli sana, sekda di Tual. Oh, kayak rojo ya Mas ya. Kalau kelasnya raja. Tual masih ada kerajaan loh, Tual itu. Iya, tapi apa ya? Saya lihat itu di daerah itu sekelas sekda itu kayak raja. Kalau di sini kan ya, banget. Di sini kan kalau kita almarhum ya baru meninggal Mbak Umi itu. Oh ya? Saya kadang suruh, Mbak nyetir di kene kongon supir, katanya di kono aku rojo. Kata kita ke sana, ke Tual. Pasti keturunan juga di sana. Keturunannya. Pernah ke Tual. Tual itu ya Allah, kalau lihat di peta itu segini. Kecil. Itu kayak tengah-tengah laut. Itu kabupaten ya? Bu ya? Kota. Oh, kota. Kota Tual itu. Tapi Bupati. Ya. Tapi enggak, kota. Wali kota. Wali kota Tual itu. Kecil nih Mas. Saya Indonesia pakai I love you full. Jadi penasaran nih kayak terinspirasi ya Bu. Harus kalau masih selamat panjang umur harus tahu namanya Pulau Maitara. Maitara Bu ya. Iya. Ibu tuh berarti itu turun ke mana? Dari Surabaya ke? Surabaya, pesawatnya 4 jam ke Makassar dulu. Oh, Makassar, transit ya, sebentar transitnya, terus ke mana? Ke langsung Ambon apa langsung ke Maitara? Bukan, Ternate. Oh, ke Ternate. Ke Ternate. Itu pesawat kecil, Bu? Enggak. Wing kok kecil apa? Ini apa? Boeing. Bukan, ini Mas yang penumpangnya berapa, Bu? Garuda ada. Penumpang penumpang 40-50 ya Bu ya. Yang jelas jangan penumpang yang 5 orang Bu ya. Bukan. Enggak, saya enggak mau. Nah, itu kan itu Pulau Maitara itu kan. Oh, kayak di luar negeri itu apa namanya? Yang cuman pulau laut semua itu. Tuh Mas. Sampai itu danau ini kalau danaunya itu di NTT, Ternate-nya itu Ternate. Kota Ternate itu dikelilingi Gunung Gamalama. Kayak namanya Dorje Gamalama ya, Maluku itu. Oh ya. Bayangin kalau itu meletus daun itu pohon itu. Gunung itu ya sudah. Tapi Allah itu punya kuasa ya, subhanallah, kan berapa kali meletus dia punya kayak aliran sendiri ya. Namanya ada batu angus di sana itu ada jalurnya sendiri. Ada jalurnya dan batu itu ya kayak arang tapi yang besar-besar. Mau dijadiin situs internasional katanya juga. Katanya teman sih. Saya ke sana juga. Keliling benteng pokoknya saya. Saya 2 kali.
Karena kemarin karena Ya kalau lihat ini sama ya setidaknya mirip-mirip nggak jauh dari kampung. ya Kampung Bu. Oke, pingin balik kampung ya Allah. ya Allah Mas, wis pokoknya orang Indonesia itu kan apa ya cari deh apa ya, kalau orang Indonesia itu kan pingin nih sing sok apa ya luar Luar negeri. Western. Pernah kan ke luar negeri kan teman saya itu kunjungan tidur wamen atau yang baju merah itu kan Baju merah teman nih, Bu. saya itu ketua PDI Semaluku Utara provinsi Iya, iya, iya. Senin namanya. Kemarin ke Malang ya tetap cari saya juga, dia manajer sepak bola juga sama kayak saya. Ini memang Ibu Nelly ini media darling. Apa itu? Ini semua orang tahu dan semua orang bicarakan itu, Bu. Kebetulan teman banyak Mas, banyak teman kan, Iya, banyak saudara. iya. Setidaknya kalau kita mati banyak yang mendoakan. Amin, Allahumma astagfirullah. Tapi pasti panjang dulu, Bu. Oh, Panjang iya. umur dulu, Bu. Kalau umur kan urusannya kuasa ya. Iya. Tapi yang penting tuh banyak yang mendoakan tuh Siap. yang terpenting. Terpenting, Itu. betul. Partai buat hiburan Mas. Kalau saya tak buat hiburan, banyak teman, banyak saudara. Kalau untuk berstrategi politik iya enggak saya mungkin kalau iya jadi enggak itu saya belum bisa melakukan sih. Gak cocok sebenarnya, tapi cocok aja kalau kita mau kan. Lempang aja. Saya percaya itu, Bu. Lempang Iya, aja. kita nggak bisa kan merubah 100%. 0,1 Betul, masa nggak bisa. betul. Kalau nggak bisa 0,1 ya innalillahi kan. Ini Bu nggak sadar, Bu, kita sudah rekam nih, Bu. Ya, Iya. benar kan? Nggak. Oh, Kadang-kadang ini, Bu, buat prank biasa bintang tamu di awal Bu ya, Ya. bukan. makanya aku kok lihat ada detiknya gitu, Mas. Gak apa-apa. Oke, kita mulai, Bu ya. Selamat apa kabar semuanya teman-teman Victorian. Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kami mengundang perempuan hebat yang ada di Kota Malang Raya. Kalau dibilang teman-teman adalah media darling. Jadi kebetulan beliau adalah ketua juga salah satu partai di Indonesia, dalam hal ini ketua Partai Perindo Kota Malang. Ibu Nelly. Iya, nenek lincah. Ibu Nelly lengkapnya apa, Bu? Laili Fitria Lizaminelli. Oh, ada marganya sekalian, Bu nih. Enggak apa-apa, Bu. Al-Jaidi. Al-Jaidi. Iya. Mm-mm. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mm-mm. sehat-sehat, Bu ya. Sehat alhamdulillah. Ini saya juga mohon maaf baru kenal juga di tempat ini, Bu ya. Iya. Kita hanya dalam Tahu hanya dalam WA ya Mas WA ya. aja. Gimana Bu? Ibu selain Perindo apa juga, Ibu, kalau boleh Indo tahu? saya di KONI, Oh, KONI Kota Malang. KONI Kota Malang. Oh, bareng Mas Anang dong, Bu ya. Oh iya, Mas Anang baru ya, kalau saya udah 2 periode ini. Oh, iya, Bu. Terus di sepak bola saya juga di Paranani, manajer sepak bola. Oh ya? Mm-mm. Manajer sepak bola apa, Bu? Paranani, Paranane. Kastra Paranani. Oh, klub bola Klub profesional. sepak bola. Profesional atau? U23 Oh, gitu. Paranane ya. Paranane. Paranani ada mungkin kalau di ini banyak kok. Itu Paranani. apa namanya? Putra Malang. Malang. Hmm. Malang. Jadi bibit-bibit Malang Hmm. ini sebenarnya bibit-bibitan anak muda yang untuk sepak bola itu sangat banyak. Hmm. Terus mungkin mereka perlu apa ya? Kalau saya sih pengen mencetak generasi Iya, sepak bola karena kebetulan saya mantan atlet ya, walaupun beda bukan sepak bola. Atlet itu perjuangannya sangat luar biasa. Iya. Ada. Mereka enggak kalau sekarang genset kan Genset, ya. Anak-anak Kalau- itu enggak, yang dipikirkan pasti prestasi. Iya. Kalau apa tadi klub Paranane, bola Paranane sempat ikut di mana aja, Bu, perlu pertandingannya? Ini perlombanya? persiapan bentar lagi. Persiapan Untuk perlombaan. pertandingan bentar lagi. 2 bulan lagi lah insya Allah. Di tingkatan? Tingkatan Jawa Timur ya, Oh, Paranane. ini Kemarin. klub swasta ya? Klub swasta. Oh, keren, Bu, manajer. Selain tenaga, pikiran, Belajar. materi semuanya keluar itu, Bu. Belajar. Belajar terus. Udah lama jadi manajer, Bu? Kalau manajer saya masih baru. Hmm. Kalau manajer baru, kalau suami saya lama ya. Tapi kalau suami saya yang di anak-anaknya ya, yang di bocil-bocilnya itu, Apa SSB, Bu ya? SSB itu. Selain bola apa mungkin yang lain, Bu?
Kalau bola enggak, udah itu aja. Ya paling kegiatan sosial yang saya kebetulan ada di beberapa majelis itu atau di panti saya jadi dewan pembina ya. Oke. Itu. Tapi yang paling fokus mungkin banyak di kegiatan sosial. Kalau boleh tahu awalnya gimana Bu? Boleh kok bisa tiba-tiba berkiprah ke politik? Politik ya. Kalau bukan tiba-tiba sih sebenarnya politik itu ya. Nun Sewu, sebelum dijelaskan pernah di anggota dewan Bu? Enggak pernah. Wow, idealis banget nih Bu. Enggak. Jarang loh politik yang idealis Bu. Enggak, semuanya idealis lah. Mungkin teman-teman beda jalan dan beda pemikiran aja kan ya. Aduh, Kalau pertama saya pernah waktu SMA ya, waktu itu sekolah ditawarin jadi pemuda Golkar kalau nggak salah 95 atau 94 lupa saya. Oh, SMA di mana Bu? Di STM. STM? Iya, di Mataram. Terus di situ Ibu organisasi SMA-nya di Mataram, STM. Sumba. Enggak, NTB. Iya. Oh iya, Sumbawa maksudnya. Bukan, Mataramnya. Sorry. Tapi Sumbawa juga termasuk NTB, betul. Bima juga. Nyebrang laut lagi kan Mataram sama laut. Sumbawa. Ya. Sumbawa, Bima enggak nyebrang laut. Iya. Dari situ. Oh, Ibu SMA di Sumbawa. Di Mataram. Sorry, di Mataram. Dari SMA kelas 1. SMA kelas 1, 2, 3. Terus kalau SMP saya mondok di pesantren di Mataram. Di Probolinggo. Loh. Yo, jauh ya. Di mana, Bu? Apa kan waktu itu di saya mondok ya namanya orang tua kan belum jodoh bisa, jadi saya di pondokan, terus orang tua saya saya di Mataram. Jadi saya di pesantren, balik dari pesantren terus saya ditarik ke Mataram, nemenin adik saya. SD Nun Sewu. SD sini, saya Singosari. Oh, SD di Malang. SMP di Purbolinggo. Iya, kuliah di Unika sekarang. SMA di Mataram. Kuliah di Uniga. Jadi memang sudah kayaknya ditakdirkan tadi cerita di sebelumnya kan Ibu suka traveling sama Allah Ta'ala disuruh tawaf. Kalau tadi kembali Bu di waktu SMA diajak ikut pemuda Golkar waktu itu pemuda jadi wakil ketua apa waktu itu, tapi kita nggak paham pokoknya ikut-ikut lah. Saya tuh memang dari kecil senang berorganisasi ya. Oh ya, senang dari kecil tuh senang kumpul orang pokoknya itu ya. Kalau zaman dulu kan nggak paham apa organisasi, yang penting banyak temen, kumpul-kumpul itu kan seneng ya. Tapi sempat berikut organisasi sebelum di SMA? Apa ya? SMP pesantren. Pondok? Enggak. Pesantren kan nggak begitu ya. Pesantren ngaji, sholat, cari ilmu agama kan gitu. Terus SMA itu diajak akhirnya ikut gabung Bu? Ikut, terus dapat beasiswa waktu itu karena saya menang juara 1 tenis meja seprovinsi NTB. Oh, jagonya. Masih ingat Bu? Masih sering kalau ada tenis meja. Waduh, kalah kita ini. Tapi ya gak kayak dulu Mas, Yos. Beda kan puluhan tahun itu. Terus udah vakum, udah kita vakum, kawin tuh masih enggak saya. Anak saya STK mungkin ikut-ikut diajak teman. Ketemunya di Malang? Di Malang. Oh. Satu kuliah Bu? Sama suami. Yeah. Perjodohan. Oh. Justru itu lebih barokah kayaknya. Oh, Masya Allah. Udah pokoknya saya percaya sama itu Bu, biar barokah. Kalau sesuatu yang indah, ini pengalaman saya ya. Nah, bisa di-share Bu. Jomblo, bisa di-share nih Bu. Ataupun yang belum kawin. Itu Bu yang dulu yang jomblo tuh. Hal yang indah jangan ditunda. Lebih cepat lebih baik gitu. Loh ya. Ini seingat saya ini ada motonya Pak JK ini Bu, lebih cepat lebih baik zaman dulu nih. Oh iya, lebih cepat lebih baik. Karena kan anak sekarang nunda cari kerjaan, ngumpulin uang ini dan itu. Nanti kalau udah disambet orang lain. Nah contohnya saya dulu dikawinin nggak mau, tapi ternyata kawinku enak kok, gak biyen-biyen kawin. Nggak mau saya kan dulu, enggak gitu.
gitu kan. Misi Bu, Ternyata kawin enak. Ibu, mohon maaf, nikahnya umur berapa? 23. Ya enggak nikah dini juga saya nikahnya. Oh, nggak nikah dini pas juga, ya. 23 pas itu Bu. Suami 27. Emang dijodohkan dari umur berapa? Arab memang biasanya malam ya? Di jamaah biasanya Biasanya gitu di ya. awal ya? Ya namanya orang tua itu kan mesti feelingnya terbaik buat anaknya ya. Jadi masih ada hubungan keluarga, tapi saya nggak pernah ketemu dari kecil, saya nggak pernah ketemu. Mungkin mama saya pas ketemu kok ini sek gitu. Enggak, waktu Ibu nolak awal Heeh, sama itu bukan sama yang beliau, maksudnya suami sekarang Bu ya? heeh, nolak Sebelumnya yang pernah dijodohin sama yang lain, Ibu nolak itu? saya. Nggak pernah dijodohkan. Kalau orang Arab itu kan biasanya gini ya Mas ya, diminta ya. Oh, Mas, ya sama. Sama Kampung kan saya, ya, minta. kalau kelihatan diminta. Diminta sama pihak laki nih. Betul. Nggak mau kita. Oh, Ibu diminta, Ibu nolak. Pernah, Dulu tapi pernah. orang lain. Orang lain maksudnya. Kalau suami saya terus mama saya sek, katanya istiharonya almarhum mama saya mantap. Mantap. Walaupun saya enggak, saya kan tipe orang yang sama orang tua itu saya anggap jimat ya. Ya. Sesuatu jimat Banget. yang walaupun hati bertentangan, saya enggak bisa mengucap menentang itu, saya enggak bisa. Tuh, para anak muda. Rezeki kalian ada di orang tua. Bener, setuju Bu. Nggak Ini ada jarang yang gitu. masih pemahaman mindset kayak gini, kayaknya sudah mulai jarang. So, Mungkin Bu ya. sekarang itu kalau nggak ada orang tua, guru kan ya. Mhm. Anak sekarang kan mana ke orang tuanya nggak noleh, HP. Kalau yang berjarak jauh ditelepon lah orang tuanya, mestinya kan. Saya tertarik nih sebagai perempuan, apalagi Ibu sebagai seorang ibu juga. Masih ada anak muda-muda yang jomblo merasa tertarik masalah pernikahan ini, Bu. Terus menarik dengan pengalaman hidup Ibu juga. Iya, Orang merasa kan cari duit dulu Bu. Aduh, belum sanggup untuk membiayai membiayai si kalau perempuannya karena perempuan. laki-laki kan bertanggung jawab. Mm-mm. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya gini, kalau sudah berkomitmen kepingin lebih baik itu jangan pernah ditunda. Rezeki itu kan pasti ada nanti, ngalir, pasti ngalir. Saya yakin itu. Nggak mungkin Allah itu nggak menurunkan rezeki bagi yang orang sudah berkomitmen. Tapi nanti ya anak sekarang kan nggak, nanti nunggu rumah, Karena mungkin nunggu sepeda motor. mungkin lakinya gini Bu, mungkin ya Bu ya. Mm-mm. Ini saya memahami anak-anak muda nih. Mungkin lakinya begini. Dia kurang percaya diri ketika mengajak perempuan ini nikah dan hidup dari titik nol. Seperti di pom bensin Bu. Kita mulai dari nol ya. Dari nol. Enggak, mungkin mereka merasa gitu. Sebaiknya mereka harus prepare dulu, punya modal yang cukup sehingga ketika bawa ini anak perempuan nikah minimal rumah udah ada, nggak diinin lagi. Apa Kalau seperti rumah itu, ya bukan minimal toh Mas. Bu? Oh iya, itu bukan minimal ya. Kalau rumah itu kan ya maksimal ya. Maksimal. Tapi kadang-kadang kendala begini, maaf ya. Sekarang itu kan musimnya matre. Boleh matre. Nah, Kan, ya, jujur aja ya, kan, betul, pasti orang betul. materialistis itu pasti ya. Namanya orang tua Rasul pengen pun mengajarkan kita untuk laki-laki harus memberikan mahar yang mahar, yang kan baik. bebet, bobot, Bibit, bebet itu kan ya dilihat ya. Boleh, tapi maksud saya mengukur diri juga harus wajib kan. Ya. Kan sekarang anak saya harus dapat pangeran. Orang sekarang kan ukurannya materi Iya, dan betul, banyakan ya, betul. nggak semua tapi kebanyakan. Kebanyakan. Tapi lupa kalau nanti Allah Ta'ala itu punya takdir sendiri itu kan. Benar. Kadang-kadang orang lupa ya. Benar. Siapa sih orang tua yang nggak pengen lihat anaknya sukses itu siapa? Allah memberikan bukan apa yang kita inginkan, kadang Kan apa ada yang kita butuhkan butuhkan kan gitu. Iya. Tapi ya menurut saya perempuan pun jangan minta mahar tinggi-tinggi. Saat lelaki yang kamu genggam tidak kuat, Ini lepas, kasihan toh. Pengamat Kan seorang pengalaman, ibu melihat kanan banyak. kiri ya. Pernah ada kejadian, ini kisah nyata dan nggak perlu saya sebut karena di Ya, pasti, lingkungan Bu, jangan, saya Bu, ya. ya. Tidak mau dikasihkan karena laki-lakinya ekonominya kurang lah. Kalau saya berpikiran begini, laki-laki kalau ulet pasti hidup. Ya. Terus laki-laki kalau bakti sama orang tuanya tidak ada ceritanya, dia tidak akan sukses nanti ke depannya. Wow. Pasti itu. Saya ulangi, laki-laki tidak kalau tidak bakti kalau kalau bakti bakti sama sama orang orang tua tuanya, tidak ada ceritanya, tidak ada tidak ceritanya. hidup, pasti sukses.
di garis bawahi bakti loh ya. Berbakti kan, mau kerja salaman Nah ini kan, itu Apa menggugurkan kita dari orang tua ya, minta berkah kan ya ke orang tua. Orang sekarang kan salah, minta berkah kemana-mana, lupain di rumah itu punjer. Ya saya bilang jimat lah. jimat itu tadi. Punjer Ibu. Punjer. Punjer itu bahasa. Punjer itu kalau orang Jawa apa ya? Pusatnya Oh, adalah pusat. Iya. pusat keberkahan kan sudah ada ibumu. Umi. Bapak saya itu kumpul sama mertua 23 tahun ya, mulai kawin. Padahal saya punya rumah sendiri, tapi karena orang tua ya suami saya masih utuh dua-duanya, ya saya kok sayang ya, keberkahan itu harus tak tinggal. Hati kecil pasti ada, pingin rumah sendiri, manusiawi itu kan, tapi satu sisi sayang itu kan surganya suami saya. Jadi kalau saya nanti ego saya lebih tinggi, saya bisa aja, tapi saya sayang dengan kedua orang tuanya suami saya yang merawat suami saya dari kecil. Kalau saya tinggal kok, jadi saya sama mertua saya kayak anak sendiri. Subhanallah. Ini nih di luar ekspektasi saya mengundang Ibu dalam konteks bicara politik dan yang lain-lain. Pada akhirnya kita bicara hal-hal yang sebenarnya bagi saya ini mendasar. Iya. Dan ini saya sendiri agak. Saya berpikiran kan punya anak Mas ya. Saya punya anak laki sama perempuan. Iya Bu. Anak saya alhamdulillah kuliah semua ya, besar. Saya membayangkan kalau ego saya nanti anak saya kan begitu. Iya. Kan nggak ada Allah Ta'ala itu kan pasti balasan tuh pasti. Betul. Makanya saya heran kalau ada orang sama mertuanya. Aduh aku. Kebanyakan sekarang begitu Bu. Di film-film apalagi. Sama ipar terus. Gak cocok Ya Allah, saya alhamdulillah saya punya ipar itu seperti surga, punya suami terus mertua saya seperti surga. Manusiawi, kumpul 23 tahun. Pasti ada up down kan Bu ya. Pasti ada Bu ya. Tapi kembali lagi, jangan pernah menceritakan ketidaknyamananmu dengan ipar kepada suamimu. Jangan menceritakan ketidaknyamananmu pada mertua kepada suamimu. Kan pasti ada toh. Itu prinsip Bu ya. Saya tidak pernah. Dan alhamdulillah sampai sekarang mertua saya masih sayang. Wow. Ini pesan buat semua anak muda, semua ibu rumah tangga, suami-suami. Buat istri-istri, ya, suamimu harus memuliakan orang tuanya dulu. Jangan pernah iri, rasa cintanya dibagi, jangan. Ini. Iya, pasti. Jangan pernah merasakan, kok aku nggak dikasih tahu, kasih kok ke orang tuanya dulu. Lupa bahwa yang menyenangkan kita, suami kita itu yang merawat adalah kedua orang tuanya. Suami saya bisa sampai begini, memberikan apa yang saya inginkan. Kalau nggak dari orang tuanya, dari mana? Suruh semua istri, semua perempuan nonton podcast ini biar dengar dari ketua partai langsung yang tidak perlu ngomong politik, tapi ngomong substansi politik hidup. Itu santai aja. Sebenarnya politik itu kan ngalir aja. Apa yang ada di kehidupan kita itu kan semuanya tidak luput dari keputusan politik. Ya, betul. Tapi substansi hidup yang seperti ini, nilai ini sebenarnya. Saya maaf aja. Awal kawin dibelikan rumah sama mertua di Sulfat ya. 3 bulan. Saya hidup berdua sama suami 3 bulan. Terus saya kok gak nyaman, kok eman ya, saya bilang gitu. Eman bang. Nah, saya walaupun belum ada cinta waktu awal-awal, tapi karena bagi saya itu tadi orang tua jimat sudah. Sayang kan. Sebelum kita lanjut, setiap kali podcast, setiap kali media bertanya Ibu lebih ke masalah di luar ini kan Bu ya? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Iya. Ini pertanyaan. Sisi lain Bu Nelly nanti judulnya. Jangan bicara politik. Politik dulu nih. Banyak yang tidak tahu siapa Bu Nelly sebenarnya. Banyak Bu Nelly itu metal. yang tahu di luar sana. Orang yang lihat kan saya kalau di media sosial biasanya foto di alam tuh sendiri apa. Padahal saya kalau keluar tuh pasti sama suami saya. Kan ada orang bilang, tulin dok bojone ditinggal. Padahal ada suami yang foto juga malah mungkin. Biasa suami atau anak saya yang biasanya seneng.
Saya kembali Bu, jadi ini prinsip-prinsip yang sudah jarang dipegang oleh, mohon maaf, di seorang istri gitu. Jujur. Ya, kan Tapi saya bersyukur alhamdulillah ibu saya juga sekarang di rumah saya sudah hampir 10 tahun. Ya Alhamdulillah. Mas, dan nikmati itu. Tiap pagi memang harus terus salim sama ibu ya. Sudah nggak ada ceritanya. Mau sesusah apapun kalau sudah. Saya diajarkan, mohon diajarkan Bu. Ya, mau sesusah apapun Bu. Kenapa? Mau sesusah apapun. Sesusah apapun kita kalau sudah minta doa orang tua, saya kok meyakini ya, enggak tahu itu saya, tapi memang Benar. beberapa kali hadis dengan Rasulullah juga, ibumu itu. Kalau janjinya manusia kan pasti ada luputnya ya, tapi kalau janjinya Allah Ta'ala mana ada. Nah, ini yang agak sedikit yang boleh diajar dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup ibu ya. Kadang apa yang diarahkan oleh ibu gitu ya, secara logika kita, lo mah aja nggak bisa gitu mah. Contoh, ini pernah kejadian di kantor. Setelah saya cerita di ibu gitu, ibu bilang jangan begini aja. Dalam hati, loh mama kan nggak ngerti masalah kantor kan, kenapa mama harus kasih usul ini gitu. Jadi tapi ya tadi saya jujur belum melaksanakan karena saya masih merasa, menurut ibu gimana itu kalau hal yang tadi ibu bilang bahwa apa yang sudah menjadi keputusan yang disuruh oleh seorang ibu, kita harus nurut walaupun kita enggak. Gini, harus itu kan ada gambarannya juga ya. Jadi yang diharus itu kita harus mengasih gambaran. Kadang-kadang beliau itu tidak paham apa yang di kantor, tapi kita harus menjelaskan dulu. Mah begini, contoh ya Mas ya, sebenarnya. Mah, teman saya yang ini yang biasanya membantu saya. Tapi begini, enggak nak, biasanya orang tua kan punya feeling yang tinggi ya. Tapi aku melihat temanmu yang ini enggak baik. Padahal di mata kita justru teman itu baik kan. Tapi orang tua kan pasti punya feeling sedikit. Kalau kita tidak suka, enggak setidaknya jangan membantah. Diiyain aja. Ya, pastinya begitu, diiyain aja. Tapi maksudnya jangan membantah supaya tidak timbul. Enggak. Maksud saya, apakah itu termasuk dengan tidak melakukan itu juga melanggar? Enggak, menurut saya sih enggak juga. Ya? Enggak juga. Melanggar. Yang penting tidak kan menolak di depan beliau. Tidak menolak, enggak menyakiti ya. Enggak menyakiti perasaannya. Kan orang tua itu kalau kita ngomong lebih tinggi itu, waduh, iya, jangan. Benar. Ini prinsip yang sudah jarang dipahami oleh anak muda saya kayaknya ya. Ada yang paham, cuman akhir-akhir ini mereka merasa freedom kehidupannya sendiri. Tapi pasti berbalas Mas. Saya ya alhamdulillah ya. Saya punya anak saya laki itu kan ya kehidupannya namanya anak laki ya. Udah semester 7. Keliling temannya banyak ya, kehidupan anak sekarang ya ke kafe, kuliah. Tapi saya alhamdulillah belum pernah saya sekalipun dibentak anak saya. Alhamdulillah. Jadi pasti itu saya kok percaya banget gitu loh dengan apa ya, balasan itu pasti pasti itu. Jadi menurut saya mertua pun itu orang tua kita. Kalau orang tua kita hanya orang tua kita saja salah. Berarti langkah preventif ibu menjaga supaya kondisi tetap kondusif, terlepas ada problem up down. Ibu punya prinsip tadi ya bahwa pecah di perut jangan pecah di mulut, intinya gitu. Kalau kita bercerita namanya cerita itu kan masih membenarkan diri kita sendiri ya. Bang, aku tadi kok gini-gini. Suami otomatis kan mendengarkan cerita istri itu pasti marah kan, lupa kalau dia dari kecil dengan adiknya tidak pernah bertengkar, gara-gara ada kita dia bertengkar. Nah kan menyakitkan itu. Mengontrol untuk ibu tidak, karena kata psikologis kan apa yang kita rasakan sakit kita harus sharing supaya kita tidak introvert jadinya nanti malah merusak secara psikologis, mungkin yang saya pahami. Pasti. Untuk bisa sebagai ibu nih, pengalaman hidup ibu, saya marah diam, nangis iya pasti itu. Tapi saya lebih memikirkan dampak kalau saya bercerita. Jadi nangisnya saya, sedihnya saya kalau saya menceritakan kepada suami, dampaknya itu kan tidak sehari 2 hari. Dampaknya kan terus nanti.
Oke, lebih ibu mengontrol energi negatif itu dengan salah satu tipsnya adalah memikir dampaknya itu. Dampaknya Ibu mengingat dampaknya. saya harus gimana ya caranya kalau saya cerita. Namanya orang perempuan kan pasti pengen cari pembenaran. Satu, kedua Pasti. perempuan kadang atau anak zaman sekarang termasuk Aki pun mereka selalu pingin sharing. Alasannya aku mau bicara sama siapa kalau nggak sama suami? Saya Karena nanti diem, kecuali masalah kepartean, ya tentu masalah tentu. yang di luar rumah, saya pasti konsultasi sama suami. Bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak bekerja? Mereka kan pasti kan harus ada waktu mereka untuk sharing. Jadi kuncinya suaminya harus kuat nih. Suaminya yang harus kuat, iya kan ya? Harus sharing ke suami ya. Tidak apa-apa sih sharing, nggak apa-apa. Tapi ya kontrol itu gini, kontrol saya. Kalau kita bercerita, pasti kita membenarkan diri kita sendiri. Persis. Pasti itu kan pertama. Kalau sudah kita membenarkan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah menerima dari pihak satunya, pasti itu kan. Tapi kalau ya Allah itu pemaaf, saya harus memaafkan walaupun sakit kadang-kadang kan. Tapi kok ternyata nikmat gitu loh. Saya merasakan itu nikmat. 23 tahun. Ibu nggak merasa stres ya bahwa ketika masalah itu ibu pendam, ya tadi tidak pecah di mulut dan tapi pecah di dalam perut. Ibu merasa tidak menjadi sebuah tekanan batin ya? Enggak. Karena saya alhamdulillah. Pelampiasan ya dinangis saja udah cukup dengan nangis pada Allah, nangis. sholat gitu. Kita ya apa ya, saya bilang udah namanya manusia kan pasti mungkin saya koreksi diri saya, mau ngaku ya kadang nggak kebenaran kok. Saya gitu sih. Kadang anak zaman sekarang kalau nggak cerita nanti aku stres, mending aku cerita ke suami atau aku cerita ke teman gitu. Kadang gitu kan mungkin. Saya belum pernah, tapi makanya alhamdulillah itu. Kalau orang kan pengennya punya rumah sendiri gitu ya. Enggak, rumah saya enggak saya tempatin. Secara prinsip masalah rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak perlu menjadi konsumsi semua orang. Konsumsi orang juga kan, terus ipar saya baik. Ya, terus gimana Bu? Kita baik sama orang, pastilah orang baik sama. Kalau nggak pecah di mulut Bu, pecahnya biasanya di ini Bu. Status. Gimana menurut Bu? Ada Bu, sekeliling Ibu pasti gitu ya? Pasti ya. Kalau yang teman dekat pasti takut, ngapain sih? Emang orang mau kasihan sama kamu, enggak anak yang ya. Nanti sedih status. Nyindir suami. Nyindir suami, nanti nyindir ipar. Aduh, ampun. Heran saya kalau lihat orang itu begitu. Gimana itu Bu, menurut tanggapan dia? Ya kembali lagi ya. Satu ke hati orang masing-masing, SDM-nya orang masing-masing, juga kan pengalaman hidup orang masing-masing. Masalah hidup tidak perlu menjadi konsumsi semua orang, tidak apalagi masalah rumah tangga sendiri. Prinsip sabar aja, sabar itu pasti nikmat kok. Memang nggak kuat Bu, sabar. Nggak kuat, memang manusia Mas. Iya. Kan ada katanya Gus Dur yang tadi saya lagi tulis sabar. Berarti kalau kamu nggak kuat ya berarti nggak sabar kan. Kan gitu ya. Sabar ada batasnya. Kalau nggak terbatas berarti nggak kuat kan. Iya benar. Nggak kuat. Ya diem. Saya paling nggak marah ya diem. Gitu. Emang. Ini pelajaran hidup buat kita anak muda nih. Pokoknya buat istri-istri, walaupun suami juga. Terus pokoknya kalau udah punya orang tua, berebutlah untuk merawat. Jangan berebut tidak mau merawat kan, karena kan ada satu ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak nggak bisa merawat ke satu ibu. Dan itu saya tuh kegiatan sosial sering Mas keliling, sampai ada nanti video saya ke gunung apa itu ada. Satu, saya jangan pernah diajak ke panti jompo. Nggak bisa saya. Saya pernah sampai nggak makan 3 hari, maaf sampai sakit ya saya. Gak bisa tidur, nangis aja. Stres lihat kondisi. Stres saya. Kok bisa mereka menaruh di situ ya? Dan yang saya heran ada satu ibu, saya tanya, ada anaknya? Ada. Saya kalau ingat ibu itu saya nggak kuat. Ada, tanya ada. Di mana Bu? Di Bandung. Saya kadang kangen sama anak saya. Saya kalau ingat ibu itu yang saya nggak tahan, ya Allah, saya bilang gitu. Dari situ saya nggak mau saya ke panti jompo. Kalau ke lainnya ya panti jompo saya nggak tahan saya. Betul.
kita yang punya orang tua gimana caranya pingin nyenengin, terus panti jompo ibu itu sampai saya kadang kangen nak sama cucu saya, gak apa-apa saya nggak dikasih makan tapi saya bisa lihat cucu saya itu ngomong di depan saya. Aku langsung saya nggak bisa itu. Gila. Kok bisa Bu ya? Dan itu bukan bisa Mas, banyak sekali. Panti jompo itu ternyata kalau dulu bayangan saya orang di panti jompo itu yang tidak punya anak, tidak punya keluarga. Saya masih maklum gitu ya. Tapi ternyata punya anak, kaya, banyak. Nanti istrinya mau, suaminya tidak mau. Suaminya mau, istrinya lah. Istri nggak mau. Ya. Istrinya ya. Peran orang tua itu kan pasti lebih cerewet, pasti kembali seperti anak kecil kan pasti ya. Nyebelin itu pasti gudo wis kalau gudo itu tadi sabar. Bayangin kalau kita dulu kecil enaknya orang tua kita tidur nangis pup bangun orang tua bersihin kita kan ya kan pasti berapa sih lamanya orang tua kita dikasih umur panjang sama Allah Ta'ala sampai berapa kan gitu. Jadi saya kalau sampai sekarang kayak kemarin teman, Mbak ayo Mbak ini panti jompo, maaf saya enggak ngasih bantuan enggak apa-apa. Kalau kesana belum siap, masih mental ada inginan lagi ya. Cuma belum siap mental ya, gak kuat banget. Saya ya jadi teringat Bu ya ngomongan ayah saya bahwa ketika ya tadi terima tidak 1001 Bu dapat pemikiran wanita di zaman sekarang seperti ibu. Bagi saya Bu ya. Ya mudah-mudahan sekarang istri saya juga insya Allah sama alhamdulillah juga merawat ibu saya. Cuman ada satu hal kayak saya bilang ibu bahwa sebagai laki kamu harus punya prinsip. Iya. Karena dirimu akan berada di tengah-tengah. Betul. Antara ibu dan istri. Itu memang itu di awal itu saya masih ingat kata-kata itu seorang ayah. Karena kan kadang-kadang ada laki-laki yang hanya mendengarkan istrinya, lupa sama yang merawat mulai kecil sampai dia bisa sukses tuh siapa, bukan istrinya. Betul. Kalau ada bilang istri yang bawa rezeki sendiri-sendiri, iya. Nah gimana? Tapi kan ibu. Itu takdirnya ibu itu tetap gak ada orang tuanya nggak mungkin. Betul. Gitu. Secara agama saya masih berkewajiban anak laki ini berkewajiban kepada ibu. Ibu saudara, laki-laki itu kan ditakdirkan untuk kuat, bukan perempuan harus kuat, iya. Tapi laki-laki itu harus kuat, harus siap, harus bukan tidak atau tidak harus. Iya. Kan ada nanti kalau bisa, tidak boleh, harus bisa. Laki-laki itu udah ditakdirkan, udah kodratnya. Bukan perempuan yang kuat atau perempuan hebat, enggak, laki-laki. Seorang ketua partai bicara tentang loh, iya kan? Ya. Boleh jadi saya biasanya kan emansipasi oke. Saya memang sama diamanatin sama ketum untuk jadi ketua partai. Yes. Kebetulan kader banyak, di kursi sudah ada. Saya di organisasi memimpin partai, yang dipimpin banyak laki-laki. Itu secara kepartean. Kodrat ya nggak bisa. Saya mau kodrat saya harus di atas laki-laki, nggak. Saya nggak setuju itu. Emansipasi equal boleh sama. Emansipasi boleh kita artinya, tapi tetap kodrat nggak boleh lupa. Kalau kita emansipasi lebih top dari laki-laki, ya kalau di organisasi balik ke rumah yang punya rekom ini kan yang di rumah keluarga apa izin deh suami, mana bisa ridho. Kalau untuk bagi istri kalau nggak salah ya ridho istri, ridho suami itu kan rekomnya kita kan. Waktu kobil tuh tanggung jawabnya suami kan. Bagi anak laki ridho anak adalah ridho orang tua. Dalam ini ibu. Saat saya nikah kobil itu kan ya sudah kobil itu ya sama suami kan gitu. Gak bisa mau kita dibilang sukses, dibilang top atau apa, orang bilang gak ada yang di rumah, mana bisa. Tidak bisa sendiri, gak mungkin kan. Maksudnya
Nelly iso, tapi sendiri karena Nelly ya nggak mungkin, tetaplah. Ada cerita yang ibu mungkin masih ingat ya, yang saking tawadunya seorang istri dengan suaminya. Yang zaman dulu ini kisah kiasan aja sih, tidak berarti lurus-lurus. Seorang ibu lagi dipamitin suaminya untuk bersaudagar di luar dan mengingatkan istrinya bahwa di rumah saja tanpa mengetahui keadaan ke depan seperti apa. Ternyata selang beberapa hari kemudian ada seorang keluarga dari bapaknya dari si istri ini mengabarin bahwa bapaknya lagi sakit keras dan mau ini untuk segera anaknya ke sana. Istrinya ya dulu belum ada HP dan macam-macam. Jadi bagaimana mau keluar, sedangkan perintah suaminya untuk tidak boleh keluar rumah. Dan dia harus mematuhi itu, dan yang pada akhirnya orang tua lakinya sampai meninggal. Si istri nggak bisa untuk menjenguk ayahnya. Ya kan memang gimana kodratnya ya. Kodrat itu ya bisa dilanggar bagi yang mau. Bagi yang mau, kodrat itu kan bisa dilanggar bagi yang mau toh. Kayak LGBT itu kan termasuk kodrat yang dilanggar. Ya Allah. Bagi yang mau. Yang tobat juga banyak, yang menjalankan tambah sekarang anak kecil-kecil banyak. Aduh. Bicara prinsip-prinsip ini mungkin sudah jarang. Bagi orang menganggap ini adalah kuno. Bagi orang pemahaman ini pemahaman sepihak gitu ya. Sepihak kuno, orang bilang kan kuno. Itu kuno, zaman dulu, zaman sekarang enggak ya. Zaman paternalistik. Kan ada zaman dulu, jangan disamakan zamanmu dengan zaman anakmu. Kan iya, yang tidak disamakan itu mungkin zaman kehidupan, zaman dulu enggak ada HP. Kan itu. Tapi kalau masalah prinsip, kalau kejadian tadi, kalau ada HP pasti telepon suami, pasti nggak mungkin dong suami nggak ngizinin kan. Silakan, harus silakan. Itu malah suami bisa nolong. Pasti nolong kan. Itu kan nggak boleh disamakan. Nggak boleh disamakan. Karena nggak ada HP, nggak ada alat komunikasi, kendaraan nggak ada zaman dulu kan. Poinnya maksud dari situ adalah sebenarnya minta izin. Apapun apa yang mau kita lakukan. Tapi suami saya enakan orangnya. Alhamdulillah. Izinnya gampang. Mendukung terus Bu ya. Mendukung kan ya di partai itu, kalau saya sih tak pakai enjoy aja. Partai itu sisi perjuangan juga iya. Kalau kita mau merubah sesuatu tanpa alat politik juga mustahil kan. Memang nggak bisa. Kadang-kadang satu kursi bisa apa? Partainya sedikit bisa apa? Yang memang nggak bisa merubah. Tapi setidaknya kita sudah harus bisa berbuat. Mau didengerin mau enggak, tapi kita harus punya sikap bahwa ini yang tidak baik. Tapi kalau kita diam, ya sama aja dengan mati dan membiarkan. Jangan abai. Apa sih yang Ibu mau perjuangkan? Mohon maaf. Saya dengar Ibu tadi bilang tidak pernah menjadi anggota dewan. Enggak pernah. Saya pernah nyalek, Mas. Waktu itu saya nyalek, suara kuotanya kan ini ya. Waktu itu saya enggak nyalek, terus karena last minute perempuan harus ada yang keluar satu. Jadi perempuan keluar satu, otomatis saya harus memenuhi kuota perempuan. Karena kalau saya nggak memenuhi, 3 orang itu gugur. Di dapil yang jauh dari rumah saya, di Kedung Kandang. Rumah saya kan Klojen waktu itu. Saya mau fokus dapat kursi sebenarnya. Jadi last minute itu saya pindahlah ke Kedung Kandang. Karena saya ketua partai, otomatis yang mungkin dari 7 orang ini yang semangat 45, begitu saya turun di situ, mungkin langsung, dan mungkin yang satu barisan sama saya, otomatis nggak ada yang gerak. Saya sendiri setengah mati, walaupun suara kalau dengan yang duduk, suara saya alhamdulillah lumayan kemarin itu. Tapi karena bahwa saya tidak ada yang bekerja, nggak bisa kalau perhitungan yang kemarin. Tapi kalau perhitungan yang kemarin tahun yang 2014, insya Allah dapat itu saya kursi. Saya percaya Ibu media darling, Ibu orang banyak kenal kok. Enggak, tapi yang kemarin Rasmini jadi kalau perempuannya, jadi dia mundur, katanya dapat dinas di luar kota. Pusing kan kita cari perempuan itu kan nggak mudah. Orang di partai politik itu cari perempuan susah. Betul. Caleg perempuan susah. Ya mau nggak mau, dia ya udahlah saya
di Kedung Gandang. Tapi ya nggak mau setengah-setengah juga akhirnya, walaupun dengan waktu yang mepet banget. Daerah yang bukan tempat saya, bukan rumah saya, ya pertarungannya keras. Pertarungan keras. Nah, maksudnya ibu pernah nyalek di 2014, 2019 ibu nggak nyalek, dan 2019 nggak nyalek. nyalek itu, Oh, 2019 kemarin tuh. Nah, maksud saya apa sih yang ibu perjuangin dengan sampai harus ke partai segala, padahal ibu sudah agak sedikit paradok ya, maksudnya agak sedikit beda, karena ibu satu sisi sikap prinsip hidup ibu yang saya lihat adalah yang sangat bisa dipelajari, dan saya sendiri sangat setuju tentang tadi kecil di dalam rumah tangga, prinsip-prinsip itu yang sudah sangat jarang dilakukan oleh semua. Tapi ibu sendiri masih berkeinginan berjuang di dalam kepartaian. Apa yang ibu sebenarnya, kalau boleh kita ingin tahu? Partai ya lucu kadang ya. Saya tuh gini Mas, yang kita perjuangkan apa? Jadi ada hak-hak, mungkin kalau saya sebagai perempuan yang harus kita suarakan ya. Jadi kan banyak di parlemen ini perempuan kadang-kadang dianggap sebelah mata. Di partai politik itu kadang kan perempuan dianggap sebelah mata, bisa apa sih? Kadang-kadang perlu kan kita menunjukkan hal-hal yang itu. Perempuan itu lebih luas sebenarnya, lebih luas, lebih bisa menerima. Kalau menurut saya sih ya, kalau di politik itu perempuan itu untuk menerima segalanya itu lebih luas kalau menurut saya. Kalau apa yang kita perjuangkan tentunya hak untuk kita perempuan aja, yang menurut saya banyak kok Mas, sebenarnya perundang-undangan perempuan kan juga banyak ya. Tapi saya menjadi ketua itu ya juga bukan keinginan saya waktu itu. Saya juga bingung juga kok bisa saya jadi ketua gitu. Dipilih sama teman-teman? Enggak, secara aklamasi? jadi saya dapat mandat dari ketum, surat mandat untuk jadi ketua. Nah saya dapat teman tak suruh jadi ketuanya waktu itu. Saya tak suruh jadi ketua, diajukan, gak diterima. Cari lagi saya, tak ajukan lagi. Yang penting Mbak Neli jadi apa sembarang, wes wakil ketua kayak apa. Saya ajukan lagi, gak diterima lagi. Duh, ya apa sih aku kirimkan surat mandat. Mintanya Mbak Neli, aduh bisa apa? Saya kan ya bingung Mas. Jadi ketua partai itu kan ya maaf, nggak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi langsung permintaan dari ketum Pak HT. Jadi terus dapat, ya udahlah, ya dijalanin sebisa mungkin sama teman-teman. Terus saya nggak gampang mempengaruhi orang untuk ke partai. Beda kalau kita dengan di ormas atau kita di organisasi manapun itu kan beda ya Mas ya. Ke partai ini kan orang kadang-kadang risih ya. Iya. Tapi alhamdulillah. Itu Bang Ali kok nggak masuk ya? Ali itu salah satu yang mendorong saya malahan. Tapi saya bilang gini. Dia ada di mana-mana ya berarti? Enggak, Ali kan aku oke. Saya yang bilang ke Bang Yahya, Mbak Nel, oke, tapi kamu nggak tak jadiin anggota aku, Li, aku nggak mau. Gak usah, kamu dari belakang aja kayak gitu. Kalau Mbak Guban itu juga sama dari Kupang kan? Nanda Guban. Dari Kupang itu ya? Nanda NTT ya? Iya Kupang. Kupang ya, NTT. Jamaah juga. Jamaah Nanda itu. Nanda itu dulu di Hanura juga sama-sama sama kita. Iya. Dulu aku di Hanura. Oh sempat di Hanura? Di Hanura juga dulu sebelum Perindo. Perindo kan ormas waktu itu Mas. Oh iya. Ormas dulu. Ormas, jadi ketuanya ormas. Terus awalnya jadi ketua ormas dulu Ibu? Ormas, ketua ormas. Ormas, partai sampai sekarang. Berat ya. Tetap harus mendidik anak-anak generasi. Bisa kan bagi waktu terus ya? gitu. Harus Mas, wajib. Tapi yang paling senang itu sebenarnya bertemu banyak orang. Itu pasti ya. Itu. Ibu masih bisa traveling ya, urus partai, masih bisa bolang gitu. Harus. Saya itu kalau kegiatan traveling kadang sampai luar pulau. Dan kalau kegiatan sosial yang kadang-kadang memberikan motivasi pada anak-anak pesantren, saya sampai Sumeneb. Pesantren Sumeneb. Terus ada di sana itu pesantren An-Nurqiyah Guluk-Guluk. Santrinya 8.000. Di situ ada sampai kampus universitasnya sampai S2.
Kalau Mas tahu di situ ya 1800 berapa gitu loh berdirinya. Yang menarik di atas gunung ujung, tapi di sana ada pendidikan, bayangin. Ada di Google Bu ya bisa. Ada. Anokia Guluk-Guluk. Guluk-guluk. Guluk-Guluk Sumenep. Guluk-guluk Sumenep tuh ujungnya Madura ya Bu? Ujungnya Madura. Ada. Terus kalau di Google juga ada Nelly memberikan motivasi wawasan kebangsaan di pesantren, ada di situ. Anokia. Anur ya. Anokia. Atau yang Guluk-guluk. di Google Nelly Memberikan motivasi. Motivasi ke pesantren, Ke itu ada. pesantren Anokia. Itu terus di Probolinggo di Pondok Pesantren Rangkang. Kalau di sini di Tumpang, sering saya ke pesantren-pesantren, memang saya senang. Kegiatan Ibu di cocok dengan sekarang ada ketua harian ya, ketua yang dari Mataram Bu siapa? TGB. TGB kan, nah ini Saya kan cukup pesantrennya, menarik, nah itu kan. Anukai. Ini Bu ya? Anukai ya. Di ujung Sumenep. bukit itu Bu. Bukit. Banyak ya, besar ya Bu ya. Besar 8.000. Wow. Itu 1800 berapa gitu loh berdirinya. Oh ya, 1800? 800 berapa gitu. Lupa saya, 1800 atau 1000 tahun. Bayangin Mas, tahun zaman segitu Ibu ada pendidikan. Terus yang menarik di pesantren ini, kalau nggak salah saya tanya berapa bayarnya per bulan, 1 tahun 350 atau berapa 1 tahun? 350.000. Ibu. Masya Allah. Ikhlasnya banget ya. Tapi ya itu rezeki dari Allah Ta'ala, ya itulah, ada aja. Ya boleh Bu, kalau hanya sekedar memberi motivasi atau apa, kami juga turut ikut berpartisipasi. Mau? Boleh. Siap. Motivasi, memberikan saran atau memberikan malah materi-materi yang bersifatnya gratis. Siap. Itu kan amal ilmu. Bener itu yang kita bawa mati kan itu. Itu. Kan Gak ada kalau lagi yang lain. Saya tuh berpikir gini loh Mas ya, nggak terlalu mengejar dunia. Kenapa? Saat kita naik pesawat, kita merasa hebat saat kita di bawah. Iya. Kalau kita di pesawat, rumah yang megah itu, kalau kita lihat nggak ada apa-apanya. Kecil. Itu yang mau kita banggain, mati enggak lah. Makanya saya takut naik pesawat Bu. Makanya nggak pulang daerah. Anokia. Ada yang kalau Ibu Nelly berikan motivasi. Ada Nelly di TEM Indonesia apa mana itu lupa saya. Di Guluk-Guluk itu pesantren. Oh ini Bu ya. Oh Koni juga Bu ya. Ini memberikan motivasi. 21 April Bu ya. Ini yang bukan yang di TEM Indonesia coba. Yang Nelly TEM Indonesia, ada yang di pesantren. Bu Nelly di pesantren Anukiah tadi itu. Itu aja keywordsnya. Pemiliknya siapa Bu ini Bu ya? Berawal dari yang sekarang Yai Hafid. Yang pengasuhnya ya, Yai Hafid. Beliau baru Salaf meluncurkan. Ini salaf ya, modern. Apa ya? Tapi ada S2-nya. Ada S2-nya. Jurusan? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Ini nanti insya Allah mau diundang, kasih motivasi ke, kalau Masnya berkenan nggak apa-apa. Jauh boleh, loh tapi boleh. ya. Nggak ada masalah Bu. Ke ini mahasiswa baru. Di Anokia juga boleh Bu. Oh nanti tak sampaikan. Ikut tak ajak nih satu mobil sama saya. Nanti tak sampaikan nanti. Kita ajarin juga tentang ilmu-ilmu modern sekarang ini biar mereka tidak biar melek. Karena kalau di pesantren itu mereka nggak pakai HP toh Mas. Laptop. Enggak. Tapi kalau mahasiswa kan pasti ada yang dari luar. Iya. Masnya kalau bayangin tempatnya tuh, kalau kita manusia kok iso ya sampai kono gitu ya. Berapa jam itu Bu dari Malang? Pastinya harus nginep Mas. 6 jam ya. 6 jam. Subuh mungkin sampai sana jam 1, jam 12. Nanti tidurnya pesantren. Anggap kita sini ke Trenggalek ya. Oh, jauh sana masih jauh sana. Masih naik lagi. Oh, naik tanjak Bu. Tinggi. Saya makanya heran.
Iki cedek Bu, Australia. silakan Bu. Sambil. Iya, minum ini. Iya. Atau Nelly gitu Mas. Nelly. Bu Nelly Nelly Malang. di Pondok Anukaya Wawasan kebangsaan gitu. mengisi motivasi wawasan kebangsaan. Tem Indonesia. Korannya di Time. Ah, Enggak, Time itu keyword Indonesia. nggak perlu, sebenarnya keyword. Bu Nelly di Pondok Anukaya mengisi motivasi. Banyak. Kalau di Tumpang ada. Pondok apa Bu? Tumpang itu lupa saya nama Banyak pondok di pondoknya. Tumpang, Bu, soalnya. Ada, saya pernah kok juga ngajar kalau di IG saya kan habis dihack itu ada pasti. Oh, tuh, Ibu banyak berikan motivasi Seneng ya apa Ibu sih saya yang kita bilangkan juga berikan. di IG juga banyak UMKM Ibu banyak ini ya. UMKM Ibu banyak support seneng. ya. Saya UMKM, kalau untuk UMKM promosi saya gratisin untuk khusus Kota Di IG ya? Malang. TikTok. Saya Oh, TikTok di kan TikTok. followernya 97.000. TikTok followers 97.000. Silakan Victorian Podcast follow. Oh siap, nanti podcastnya. Enggak, kitanya follow aja Bu. Enggak, kita enggak diiklanin enggak apa-apa Bu. Ya, saya harus lah diiklanin tuh. Oh, ini Kang Reza itu ya. Bukan di bawah kayak Mas yang di bawah yang di pesantren. Oh, bukan. Time Indonesia kayak. Dan Indonesia. Ada kok gambarnya. Pernah tak posting. Tapi ini pembicaraan tentang ibu rumah tangga ini, maksudnya prinsip-prinsip Nggak ada hidup. sini. Baru Ini ini aja first podcast time. di MNC saya. Itu di MNC yang MNC. bawah. Tampil di RCTI juga itu. Podcast aksinya di Aksi Nasional. nyata. Oh, Sindo News punyanya MNC juga nih Sindo. 2 kali di Sindo. Kalau ngomong tentang media sosial tidak kalah saingan ini. Perindro, Saya itu Nasdem, medsos seneng. medsos, media darling, dibilangin teman-teman media darling Bu. Saya bingung kok. Ya tapi mungkin gini ya Mas ya. Banyak temen. Jadi kadang-kadang dikit tik Kota Malang pasti gini. Itu ikut resmikan Majelis Betik. Oh, ini. betik mana Bu? Betik gimana dengar? Betik itu Majelis Benakno Setiti. Ini majelis keren. Kalau Masnya nanti insya Allah Betik. Jadi Betik. Majelis Benakno Setiti. Jadi dia itu mantan Bangun preman. teko setiti. Apa itu Bu? Benakno itu bangun bahasa Ya, membangun. Indonesianya. Itu Heeh. majelis itu jadi mantan preman. Di Oh. situ banyak mantan preman, dia mendirikan ini kan Di Malang Bu. Kasen. Heeh. Itu menarik sekali itu Mas. Nanti jadi saya diajak sama teman-teman. Ini nanti kegiatannya banyak di majelis itu banyak. Kemarin 7 majelis ngadakan suro ini yang suroan 7 majelis gabung di sini. Saya saya diminta berbicara di situ. Gitu. Ya agak grogi karena ulama semua. Lah aku perempuan, cuma saya nyarikan donatur untuk membangun. Senang saya di sini karena cuma agak salah sedikit, mestinya nggak usah perindonya ada kalanya kita itu perindonya harus ikut ya, tapi ada Ya, kalanya mau kalau sosial enggak lah. Kalau bukan urusan partai. Kapan hari juga pernah Pangdiv, alhamdulillah Panglima Divisi kami ajak ke situ turun Paksos, beliau mau. Wow. Jadi orang kampung itu namanya ketemu jenderal ya. Sesuatu lah. Jadi rebutan, terus jenderalnya baik, ramah. Beliau mau turun, jadi orang kampung kan senang rebutan foto gitu. Ini Ibu Gitu. banyak terus terang loh, banyak jasanya, banyak melakukan hal-hal yang orang tidak tahu kadang. Ini sekarang kan kita yang tidak tahu jadi tahu bahwa wow, Betik masih ini banyak orang-orang baik. kapan nanti kalau Masnya ada waktu berkenan
saya Siap, ajak ke situ. siap, pasti Bu. Di situ memang benar-benar membimbing, maaf mantan preman, terus anak LGBT. Selama mereka mau pasti kita mau. Terus ya saya bilang, Gus, gak usah banyak orang, sedikit tapi bermanfaat dulu. Kalau nanti kita harapannya majelis harus banyak orang, nanti nggak fokus gitu. Ya soalnya Gus saya merasa nggak ada yang Gus tuh nggak ada yang mendorong, nggak ada pelan-pelan Gus, nggak ada namanya kebaikan tidak ada jalan, pasti ada jalan. Tapi kebaikan disirikin orang pasti ada kan gitu. Ya Allah, ya. Tapi jalan alhamdulillah. Sekarang jalan. Sudah berapa lama Bu? Belum setahun, tapi alhamdulillah kegiatannya pagi tadi ada bagi sayur gratis. Jadi bagi maaf ya kan di tengah-tengah kampung Mas. Nanti kalau Masnya ke sana pokoknya jangan capek. Kalau enggak naik turun banget. Jalan maksudnya Bu ya. Di daerah Kasin. Ujung. Kasin. Iya. Pasti nanti insya Allah kalau pokoknya Masnya berkenan senang aja. Pasti. Kalau santri kalau nggak salah itu judulnya yang kasih wawasan kebangsaan itu. Astagfirul khairat Bu. Belum buat kebaikan Bu ya. Benar. Jadi banyak kok. Waduh, keren Ibu Neli ini. Dan di luar ekspektasi saya, seorang ibu yang sibuk, ketua partai, media darling, dia kan sibuk begini masih ada prinsip-prinsip yang bisa di-sharing sama kita, dan saya yakin di podcast ini belum dibicara dan baru kali ini nih. Kali ini. Baru kali ini. Kalau biasanya kan partai terus perempuan kayak gitu kan beritanya semua kan banyak gitu Mas. Perempuan harus hebat atau ngono iku lah cari wong Jawa saja nang Malangan. Yang pasti salam buat Bapak Ibu ya, suami. Siap. Ini bangga punya istri. Saya juga bangga punya suami kamu ya, alhamdulillah. Oh ya, terakhir anak berapa Bu? 2. Laki sama perempuan. Alhamdulillah adilnya. Laki di UB, yang perempuan di UM. Gitu. Dan masih merawat ibu mertua kan Bu ya? Masih, mertua saya ada, tinggal yang laki-laki. Yang perempuan. Yang kemarin itu Bu ya, yang saya hubungi Ibu sakit. Yang sakit itu. Beliau kan habis operasi ini loh Mas, operasi punggung sini. Yang bapak ya. Ya, sapakallah Bu ya. Iya, mudah-mudahan sehat biar bisa doakan suami saya terus. Amin. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Saya mungkin juga makasih. Ada kata-kata penutup mungkin? Apa ya? Buat generasi muda, buat para jomblo mungkin, buat para pasutri muda. Jangan pernah menunda kebaikan. Itu aja. Oke. Kan sayang kalau ditunda. Ya, betul. Dilakoni langsung. Ojo menunda kebaikan. Eman. Matur sembah nuwun Bu. Saya makasih. Siap Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu atas kehadirannya. Saya makasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang dan lebihnya. Siap Bu. Kita tunggu kegiatan selanjutnya. Siap, kita bantu Bu, pasti. Senang saya kalau bisa kita lakukan. Terima kasih Victorian, salam sukses luar biasa dan semoga juga sehat semuanya teman-teman Victorian. Semoga kita bisa dapat inspirasi di podcast kali ini. Thank you all.